Jika berkunjung ke kota Semarang, Jawa Tengah, jangan lupa singgah ke tempat wisata Lawang Sewu. Lokasinya berada di bundaran Tugu Muda yang tidak jauh dari kantor Balai Kota Semarang, tepatnya di Kompleks Tugu Muda, Jalan Pemuda, Sekayu, Semarang, Jawa Tengah. Selain megah dan kokoh, gedung yang dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907 ini banyak menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945, gedung ini menjadi saksi bisu terjadinya pertempuran antara Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA melawan Jepang. Namun akhirnya, AMKA berhasil memenangkan pertempuran sengit tersebut. Awalnya, gedung ini dibangun dengan tujuan sebagai kantor Nederland Indisch Spoorweg Maatschappij atau NIS, alias kantor perkereta-apian di masa pemerintahan kolonial Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, kemajuan perkereta-apian saat itu sangat pesat hingga bangunan ini tidak lagi memadai. Singkat cerita, setelah ditinggal oleh NIS, bangunan ini dialihfungsikan sebagai penjara. Beberapa ruangan di bawah tanah disulap menjadi ruang tahanan. Konon, di ruang bawah tanah inilah telah memakan banyak korban dan akhirnya menjadi salah satu penyebab tempat ini menjadi angker. Lawang Sewu sendiri dalam bahasa Indonesia mempunyai arti 1000 pintu, karena gedung ini mempunyai banyak pintu dan jendela, sehingga masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Lawang Sewu, walaupun jumlah pastinya gedung ini hanya mempunyai 340 pintu saja. Diarsiteki oleh Profesor Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Hoendak ini, konon banyak dihuni oleh bangsa gaib. Menurut salah satu pemandu wisata di sana, gedung ini mempunyai lorong di bawah tanah. Di ruang bawah tanah ini terdapat penjara berdiri yang berukuran 60 cm kali 1 meter. Penjara yang semestinya dihuni oleh 1 orang tahanan malah digunakan oleh 5 hingga 6 orang tahanan. Akibatnya, semua tahanan tewas karena kesempitan. Tetapi mayat tahanan tersebut tidaklah dikubur, melainkan dilempar ke sungai terdekat. Akibat dari penyiksaan sadis ini, sering tercium bau aneh. Selain pengap, di ruang ini juga tercium bau anyir yang sangat menyengat. Suatu hari, pernah ada kejadian mengerikan menimpa pengunjung. Diceritakan, ia melihat sosok putih dengan rambut yang acak-acakan yang berseliweran. Di ujung lorong, pengunjung juga melihat sosok hantu noni Belanda dengan pakaian serba putih. Ketika ada yang memberanikan diri untuk mengamati si noni tersebut, hantu ini malah melambaikan tangan sebagai pertanda bahwa ia sedang memanggilnya. Ada juga pengunjung wanita yang diyakini dimasuki oleh roh gaib. Tiba-tiba ia melakukan tarian balet. Padahal dalam kesehariannya, wanita tersebut sama sekali tidak memiliki bakat menari, apalagi tarian balet. Tidak hanya itu saja, pengunjung juga pernah melihat penampakan semacam manusia yang bergelantungan di atas dengan sorot matanya hijau menyala. Bayangan tersebut berjalan merangkak dari atas dan berupaya untuk mendekati siapa saja yang melihatnya. Di halaman gedung ini terdapat sumur tua yang sudah lama tidak dipakai oleh pengelola. Sumur tua ini pun selalu dikunci. Menurut kabar yang beredar, ketika malam hari, warga sekitar sering mendengar suara-suara aneh dan mengerikan, mulai dari suara jeritan, rintihan kesakitan, bahkan suara teriakan yang saling bersautan. Sebelum memasuki ruang utama Lawang Sewu, pengunjung harus melintasi pintu gerbang yang berukuran besar terlebih dahulu. Menurut informasi yang beredar,
banyak pengunjung yang melihat penampakan roh halus, di antaranya penampakan tangan hitam dan besar yang menutupi bagian jendela. Di bagian sudut-sudut langit utama, terdapat penampakan orang yang suka menyanter di malam hari. Selain itu, wajah yang tidak berbentuk dan sangat rusak sering menyapa para pengunjung yang hadir. Di depan pintu gerbang juga sering ada penampakan para pasukan Belanda dengan pakaian dan senjata lengkap. Makhluk itu terlihat sangat tinggi dan besar. Terlepas dari seluk-beluk yang beredar di masyarakat, gedung ini telah menyimpan banyak sejarah, mulai dari kejayaan perkereta-apian, penyiksaan tahanan, sampai pertempuran 5 hari pada Oktober 1945. Berdasarkan keputusan wali kota, Lawang Sewu pun dimasukkan dalam 102 bangunan bersejarah di kota Semarang yang wajib dilindungi. Renovasi atau perbaikannya terus dilakukan oleh pemerintah setempat, sehingga Lawang Sewu kini nampak elok dipandang mata, layak disebut sebagai destinasi wisata bersejarah.